Halo, selamat malam. Saya Sofyan Hadi. Pada malam hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai perilaku konsumen digital pada live streaming Shopee Live. Yang saya amati kali ini adalah produk dari Skintific versus Max Beauty. Baik, sebelum saya memberikan informasi mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan pada produk-produk tersebut, alangkah baiknya kita mengenal dari brand-brand tersebut asalnya dari mana dan apa itu brand tersebut ya. Satu, Skintific adalah merek skincare asal Kanada yang didirikan pada tahun 2020. Merek ini fokus pada inovasi ilmiah untuk mengatasi kulit dengan bahan berkualitas tinggi dan pendekatan ramah lingkungan. Dua, Max Beauty merupakan suatu jaringan yang bekerja sama dalam pendistribusian atau penjualan beberapa skincare lokal yang ternama dan tentunya sudah BPOM. Baik, kali ini kita memasuki analisis interaksi konsumen pada brand Skintific. Pada brand Skintific, host telah aktif berinteraksi dengan para pembeli yang bertanya sesuai dengan masalah kulit masing-masing. Kemudian, para pembeli memanfaatkan diskon khusus yang diberikan oleh host hanya ketika live dan tentunya adalah diskon ongkos kirim. Kemudian, para calon pembeli merasa terbantu dengan penjelasan yang diberikan oleh host. Kemudian, host memberikan demo singkat pada produk yang ditanyakan oleh para calon pembeli. Oke, lanjut. Analisis interaksi konsumen pada produk Max Beauty. Pada produk Max Beauty, host aktif memberikan interaksinya dengan para calon pembeli. Namun karena kurangnya menarik apa yang disampaikan oleh host pada sesi-sesinya yang dilakukan oleh Max Beauty, sehingga Max Beauty cenderung sepi penonton. Bahkan penontonnya itu selalu di bawah 10. Kemudian para pembeli merasa bosan karena live kurang menarik. Dan kemudian adalah host sibuk menjelaskan produk secara random karena sepinya penonton dan tidak ada yang bertanya. Kita lanjut. Identifikasi peran influencer pada produk Skintific. Nicholas Saputra merupakan brand ambassador dari Skintific Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap brand trust dari merek Skintific tentunya di Indonesia. Nicholas Saputra sebagai brand ambassador mengajak masyarakat Indonesia untuk aktif menjaga skin barrier. Kemudian lanjut di Max Beauty. Max Beauty sendiri tidak memiliki brand ambassador di Indonesia karena Max Beauty merupakan produk lokal dan tentunya produk yang baru. Sehingga produk tersebut atau merek tersebut kurang dikenal oleh masyarakat di Indonesia yang mana membuat sepinya penonton dan peminat pada live-live yang diadakan di live streaming Shopee Live. Baik, selanjutnya adalah dampak promosi pada keputusan pembelian khususnya di produk Skintific. Dengan memberikan kepuasan penjelasan secara cepat dan akurat yang diberikan oleh host ketika live streaming berlangsung, membuat para pembeli tidak ragu untuk membeli produk dan check out sesegera mungkin.
Kemudian promo yang diberikan pada saat live membuat para penonton memutuskan membeli saat itu juga dan membuat rate penjualan produk Skintific meningkat ketika itu juga. Kemudian selanjutnya pada produk Max Beauty, dampak yang dilakukan pada promosi terhadap keputusan pembelian. Satu, karena host dan live kurang menarik, menjadikan para pembeli tidak aktif bertanya dan membeli produk ketika live. Dua, promo yang diberikan rasanya kurang menarik, sehingga para penonton enggan melakukan check out ketika live, bahkan karena nggak ada yang nonton juga. Sehingga dengan adanya acara live pun tidak memberikan dampak yang signifikan pada penjualan Max Beauty. Baik, slide selanjutnya di sini adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas live streaming pada produk Skintific. Satu, promo eksklusif dan terbatas. Berikan penawaran promo yang hanya berlaku selama live streaming berlangsung dan pada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu saja, sehingga orang akan lebih cenderung datang ketika jam-jam tertentu dan juga hari-hari tertentu itu saja. Dan promonya lebih atau diskonnya itu lebih besar itu. Kemudian testimoni influencer. Undang influencer yang sudah menggunakan produk Skintific untuk berbagi pengalaman mereka selama live streaming. Minimal seminggu sekali lah. Di hari Minggu ataupun di hari yang memang orang itu lebih cenderung paling banyak nonton di jam-jam tersebut. Dan terakhir adalah analisis dan penyesuaian. Setelah selesai live streaming, tentunya Skintific diharapkan bisa menganalisis data performance seperti jumlah penonton, apakah makin naik atau makin turun, terus interaksi yang berlangsung, apakah bagus atau tidak, dan terakhir adalah tentunya yang paling utama adalah penjualan, apakah makin naik atau turun atau stagnan. Baik, slide selanjutnya, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas promosi live streaming pada produk Max Beauty. Satu, pelatihan host. Pastikan host dilatih untuk memberikan penjelasan yang cepat, jelas, dan menarik mengenai produk. Dua, promo eksklusif dan terbatas. Berikan penawaran promo yang hanya berlaku selama live streaming dan hanya berlaku dengan jumlah ataupun batas produknya tertentu saja. Tiga, demonstrasi produk. Lakukan demonstrasi produk secara live, secara langsung. Karena saya ketika nonton ini hanya ngobrol, ngomong, dan tidak ada sama sekali demo. Kemudian tentunya adalah ketika brand ini sudah dapatkan revenue yang lumayan, bisa meng-hire brand ambassador. Ya, sekelas brand ambassador yang mungkin masih baru meletek, tapi sudah punya lumayan pengikutnya, itu bisa digandeng agar memperkuat brand trust dan juga brand image daripada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah tentunya upgrade streaming. Perbaiki background, lighting, dan tentunya kualitas jaringan streaming. Karena ketika saya menonton live streaming yang dilakukan oleh Max Beauty berkali-kali, jaringannya terputus-putus, tidak jelas, sehingga bikin orang itu jengkel dan meninggalkan live streaming yang dilakukan oleh produk tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi pada malam hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.